Seberapa berat sebenarnya sarung tangan Dewa Petir? Hanya dengan lemparan santai, sarung tangan yang terlihat setipis kertas itu justru menghantam arena dengan keras, hingga membentuk lubang yang dalam. Saat itulah para penonton sadar, sarung tangan itu bukan untuk melindungi tangan, melainkan untuk membatasi kekuatan dewa dalam diri Thor. Setelah melepas sarung tangannya dan kembali menyentuh palunya, palu itu seakan hidup, bahkan berdetak selaras dengan jantungnya. Semua manusia yang menyaksikan langsung mengkhawatirkan nasib Lubu. Namun, bukannya takut, Lubu justru terlihat semakin bersemangat. Thor segera melempar palu Mjolnir dengan kekuatan penuh. Saat palu itu berputar dan semakin cepat, kecepatannya bahkan mencapai kecepatan cahaya sebelum sempat mengenai Lubu. Namun tak ada yang menyangka, serangan secepat itu justru bisa dihindari hanya dengan satu gerakan. Palu itu pun melesat melewati Lubu dan terbang menjauh. Melihat kesempatan, Lubu langsung menyerang dengan tombaknya dan berniat mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Tapi sebelum serangannya mengenai target, ia menyadari bahwa palu Thor justru berbalik arah seperti bumerang. Lubu terpaksa membatalkan serangan andalannya demi menghindari palu tersebut. Dan benar saja, palu itu kembali ke tangan Thor. Ternyata sejak awal, lemparan itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk memutar dan mempercepat palu demi mengumpulkan energi. Inilah jurus pamungkas Thor. Sebagai manusia terkuat, Lubu tidak mundur. Ia memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Saat kedua senjata bertabrakan, gelombang energi dahsyat langsung menyapu seluruh arena. Ketika debu menghilang, semua orang terkejut. Lubu ternyata berhasil menahan serangan pamungkas Thor, dewa petir dari Nordik. Para manusia bersorak penuh haru, bahkan para dewa yang biasanya meremehkan manusia pun menunjukkan ekspresi terkejut. Namun keberhasilan itu juga berkat Valkyrie, karena tombak Lubu terbuat dari roh saudari mereka. Jika tombak itu senjata biasa, pasti sudah hancur berkeping-keping. Saat semua bersorak, mereka tiba-tiba menyadari tubuh Lubu gemetar hebat. Tak lama kemudian, tulang kakinya mulai patah. Meski berhasil menahan serangan, tubuh manusia tetap memiliki batas. Ia tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Walau tekadnya kuat, tubuhnya tak sanggup lagi dan akhirnya ia jatuh berlutut. Semua manusia tak ingin percaya pada apa yang mereka lihat. Namun tepat saat Thor hendak mengakhiri hidupnya, kuda kesayangan Lubu, Red Hair, tiba-tiba melompat masuk ke arena. Ternyata yang paling tak rela kehilangan Lubu adalah kudanya sendiri. Dengan lembut, Red Hair membantu Lubu, lalu memberi isyarat agar ia naik ke punggungnya. Merasakan semangat juang kudanya, api semangat dalam diri Lubu pun kembali menyala. Di saat yang sama, pasukan Lubu bersorak dengan cara mereka sendiri, memberi semangat kepada sang jenderal. Ditambah dengan teriakan seluruh umat manusia, Lubu merasakan kekuatan besar kembali mengalir dalam tubuhnya. Ketika para dewa mengejek bahwa manusia dengan tulang patah tak mungkin bertarung lagi, Lubu justru bangkit kembali, seperti sebuah keajaiban. Kini, dengan menunggang Red Hair, tatapannya menjadi sangat tajam, karena ia masih menyimpan satu jurus pamungkas yang belum pernah ia gunakan. Dulu, ia berlatih di puncak gunung tanpa henti, dari musim semi ke musim dingin, lalu ke musim gugur. Tak terhitung berapa banyak tombak yang rusak selama latihan itu. Setelah bertahun-tahun latihan, hanya dengan satu ayunan ringan, energi dari tombaknya mampu membelah langit seperti membelah rambut. Namun, ia tak pernah merasa bangga, karena ia tahu kekuatan itu tak mungkin digunakan pada sesama manusia. Dan hari ini, dalam pertarungan manusia melawan dewa, jurus itu akhirnya akan digunakan. Di sisi lain, Thor tak berani meremehkan. Ia kembali menggunakan jurus pamungkasnya. Dua sosok terkuat antara manusia dan dewa mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Saat benturan terjadi, cahaya putih menyelimuti arena dan menembus langit. Kali ini tak ada yang bisa menghindar. Kedua tangan Lubu hancur, bahkan saudari Valkyrie yang menyatu dengan tombaknya pun terpental keluar dan tewas. Meski tubuhnya tak lagi kuat, semangatnya tetap menyala. Ia menepuk Red Hair dan dengan tekad untuk mati dengan terhormat, ia kembali menyerang Thor. Thor memahami niatnya dan memberinya satu serangan terakhir yang penuh hormat. Namun tepat saat Thor mengira semuanya telah berakhir, terdengar lagi suara ringkikan. Itu adalah Red Hair yang datang untuk membalas dendam demi tuannya.